Halo semua, selamat bergabung di video ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pasar modal di Indonesia, dari mulai sejarah pasar modal di Indonesia sampai ke struktur pasar modal di Indonesia. Nah, tentunya pembahasan ini akan sangat menarik dan mengenai dunia-dunia investasi di Indonesia. Dari kita bahas dari yang pertama, yaitu awal mula pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki sejarah yang lumayan panjang, sama seperti pasar modal di negara-negara lainnya. Pasar modal di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pasar modal pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 1912 di Batavia, yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Pada waktu itu, Bursa Efek Batavia didirikan untuk memperdagangkan saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Namun, pada saat itu juga pasar modal sempat dihentikan karena adanya Perang Dunia Pertama. Kita lanjut ke pasca merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pasar modal juga sempat mengalami kevakuman. Baru pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mendirikan Bursa Efek Jakarta untuk menggantikan Bursa Efek Batavia yang telah ditutup selama Perang Dunia Kedua. Namun, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta tidak berjalan mulus karena berbagai masalah ekonomi dan politik tentunya pada saat itu yang dihadapi Indonesia. Di masa hingga di tahun 1977, perdagangan saham di Indonesia masih sangat minim. Pada tahun 1997, pasar modal Indonesia mulai bangkit kembali dengan dukungan pemerintah. Bursa Efek Jakarta diresmikan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu, perdagangan saham mulai berkembang meskipun masih dengan jumlah perusahaan yang masih terbatas. Dan di tahun 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor keuangan yang dikenal dengan Paket Oktober 1988 atau Pakto 88. Kebijakan ini membuka jalan bagi perkembangan pesat pasar modal Indonesia. Jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa semakin meningkat pesat dan minat masyarakat untuk berinvestasi di saham juga semakin tinggi. Perjalanan pasar modal Indonesia tidaklah selalu berjalan mulus. Ada krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 membawa dampak besar bagi pasar modal Indonesia, yang dimana indeks harga saham gabungan mengalami penurunan tajam dan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Setelah krisis, pemerintah dan otoritas pasar modal melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki dan memperkuat pasar modal. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya itu melebur dan bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di era modern, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat. BI telah menjadi salah satu bursa efek terbesar di Asia Tenggara dengan ribuan perusahaan yang terdaftar
dan berbagai produk investasi mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif turunannya. Nah, tentu ada juga pengaruh dari kemajuan teknologi juga membawa perubahan yang sangat signifikan dengan adanya perdagangan saham yang bisa dilakukan secara online di berbagai platform. Contoh kita lihat di sosial media pasti ada yang menawarkan ini layanan untuk tempat untuk berinvestasi atau iklan-iklan semacamnya lah yang ada hubungannya dengan pasar modal. Dan hal ini juga membuat pasar modal semakin mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Nah, kita kan sudah bahas mengenai sejarah perkembangan pasar modal Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman saat ini, di mana kemajuan teknologi informasi, teknologi keuangan juga, di mana teknologi keuangan juga sangat maju ya. Dan kita masuk ke struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki struktur yang terdiri dari beberapa komponen utama, bekerja sama untuk memastikan kelancaran perdagangan dan investasi. Struktur ini juga melibatkan berbagai lembaga dan mekanisme yang terintegrasi. Yang pertama itu ada Bursa Efek Indonesia. Dan PT Bursa Efek Indonesia adalah pusat perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya di Indonesia. BI berperan sebagai fasilitator dan menyediakan platform bagi perusahaan untuk mendapatkan saham, untuk mencatatkan saham, dan bagi investor untuk memperdagangkan saham. BI merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Nah, dan yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga pengawas dan mengatur regulasi. OJK bertugas atau bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di pasar modal berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. OJK juga memiliki peran untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPII adalah lembaga yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar modal, memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di BI dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga mengurangi risiko adanya gagal bayar. Nah, adapun dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian, PT Kustudian Sentral Bank Indonesia atau KASI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyelesaikan efek yang diperdagangkan di pasar modal. KSI juga menyediakan jasa kustodian sentral untuk menyimpan efek secara elektronik dan mengatur penyelesaian transaksi efek. Mengatur penyelesaian transaksi. Nah, adapun dari pelaku-pelaku pasar modal, struktur pasar modal juga ada melibatkan berbagai pelaku, diantaranya itu ada investor, yaitu termasuk individu atau teman-teman dan institusi yang mau membeli dan menjual instrumen keuangan. Yang kedua ada emiten, perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Yang ketiga ada perantara dagang efek atau broker, perusahaan yang bertindak sebagai perantara investor dan bursa dalam melakukan transaksi. Nah, jadi kita sudah tahu siapa pelaku-pelaku dalam
pasar modal di Indonesia, kita lanjut ke mekanisme perdagangannya. Di pasar modal Indonesia, mekanisme perdagangan dilakukan dengan sistem perdagangan elektronik yang disediakan oleh BI. Investor dapat melakukan transaksi secara real time melalui platform-platform keuangan yang disediakan oleh broker oleh sekuritas. BI juga mengatur waktu perdagangan, proses penawaran, dan transaksi untuk memastikan pasar berjalan dengan efisien. Nah, untuk regulasi dan pengawasannya, regulasi dan pengawasan di pasar modal dilakukan oleh OJK dengan tujuan untuk menjaga integritas pasar, melindungi investor, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan di pasar modal berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi ini juga mencakup mengenai pencetakan efek, perdagangan, clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Nah, kalau teman-teman masih mahasiswa, teman-teman bisa main ke KSPL, ke gedung galeri investasi di FEB Windows. Itu adanya di Sudirman. Jadi di sana teman bisa mengetahui, bisa belajar di sana mengenai investasi, dan lainnya, tentang investasi, tentang pasar modal. Di sana teman-teman bisa untuk mempelajarinya. Ya, demikianlah pengenalan tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Dan dengan memahami struktur ini, kita bisa menghargai kompleksitas dan pentingnya pasar modal di dalam perekonomian kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk belajar mengenai pasar modal, karena pasar modal adalah tumpuan untuk perekonomian Indonesia yang semakin kuat. Jadi, terima kasih. Dan